Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mukis Lamer. Kali ini saya akan membahas mengenai anggrek silogin. Anggrek silogin memiliki ciri khas tersendiri di antara jenis-jenis anggrek yang lainnya. Anggrek ini memiliki cukup banyak varian dan warna bunga. Untuk info selengkapnya, tetap tonton terus video ini ya. Selamat menyaksikan. Dan untuk video kali ini saya beri judul merepotting 7 keluarga anggrek silogin koleksi. Untuk video selanjutnya saya akan membahas mengenal anggrek silogin. Silogin berasal dari bahasa Yunani, koilos dan gin. Secara harfiah, kedua kata tersebut dapat diartikan sebagai rongga wanita. Kemudian, penamaan untuk anggrek ini merujuk pada bentuk kolom atau alat reproduksi pada bunga anggrek yang berbentuk pipa, yang menjadi ciri khas dari anggrek silogin. Anggrek memiliki ratusan spesies yang tersebar di daerah yang memiliki iklim panas hingga dingin seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa untuk yang Indonesia, dan India, Cina, dan Kepulauan Fiji untuk yang luar negeri. Anggrek ini dapat tumbuh secara terestrial maupun litofite. Silogin memiliki rizoma yang keras dengan panjang bervariasi. Bahkan ada jenis-jenis tertentu yang memiliki rizoma yang menjalar dengan bulb yang menjauhi induknya. Rizoma adalah batang yang tumbuh secara horizontal sepanjang atau di bawah permukaan media tanam. Rizoma mengeluarkan akar yang tumbuh di dalam media tanam. Rizoma dapat membentuk tunas baru, biasanya dalam waktu yang lama. Rizoma ini akan membesar dan berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Ciri-ciri tanaman anggrek silogin. Bentuk pseudobulb. Bulb adalah bagian batang yang membesar dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Bentuk bulb yang dimiliki oleh anggrek silogin beraneka macam. Ada yang ovoid atau kerucut mengembang tapi agak pipih, kerucut atau konikal, dan silinder atau bulat memanjang. Karakter daun. Pada satu batang atau bulb rata-rata terdapat 2 daun, yaitu kanan dan kiri, muncul dari ujung bulb. Bentuk daun ada yang lebar, panjang, dan lebar berlipat, seperti daun tunas kelapa muda. Ciri utama yang mencolok adalah guratan urat yang searah dengan alur daun. Karakter tangkai bunga. Tangkai bunga bermacam-macam, ada yang tunggal dan ada yang banyak. Begitu juga ada yang memiliki tangkai panjang dan ada yang pendek. Tangkai bunga bisa muncul dari ujung bulb pada anggrek yang sudah dewasa, namun juga ada yang muncul bersamaan dengan tunas bunga. Aneka ragam bunga. Bunga silogin sangat bervariasi dari bentuk, warna, dan ukuran. Rata-rata atau sebagian besar silogin memiliki bau harum seperti silogin asperata dan silogin pandurata atau anggrek hitam. Terutama anggrek hitam ini memiliki karisma dan popularitas tersendiri di kalangan penghobi dan kolektor karena keunikan warna bunga yang memiliki kombinasi hijau dan hitam. Kabarnya di Kalimantan, anggrek hitam juga memiliki mitos tersendiri.
Pembudidayaan anggrek silogin. Anggrek silogin bisa diperbanyak dengan membelah rumpun. Pembelahan rumpun bisa dilakukan dengan memotong rizoma. Agar lebih aman, pemotongan rizoma dilakukan dengan menyertakan 2 atau 3 bulb. Jika sudah berpengalaman dan cukup memahami karakter tanaman, pembelahan rumpun bisa dilakukan hanya dengan menyertakan 1 bulb saja. Ini berlaku silogin yang memiliki rizoma pendek maupun panjang. Pada jenis yang memiliki rizoma pendek, caranya juga sama. Tips setelah pemisahan rumpun. Setelah memisah rumpun, sebaiknya tanaman tidak langsung ditanam, akan tetapi perlu dibiarkan terlebih dahulu pada tempat terbuka dengan alas yang dapat menyimpan kelembapan seperti moss atau pakis cacah yang agak halus. Teknik ini perlu dilakukan untuk mengkondisikan tanaman pada situasi terapi stres, sehingga tanaman secara alami akan mempertahankan kehidupannya dan tanaman tersebut akan segera membenturkan tunas baru. Untuk melakukan terapi stres, berikut ini adalah langkah-langkahnya. 1. Siapkan alas untuk meletakkan moss atau pakis cacah. Bisa menggunakan karung bekas yang dibentangkan. 2. Sebar moss atau pakis cacah sehingga membentuk lapisan tipis. 3. Letakkan bulb secara berjajar. Bulb yang sudah displit jangan sampai menumpuk antara satu bulb dengan lainnya. 4. Siram secara merata. Penyiraman dilakukan secara rutin seperti merawat anggrek pada umumnya. 5. Tanaman anggrek yang sudah memunculkan tunas baru pada media penanaman silogin, pada umumnya biarkan anggrek ini tempat tersebut jika belum muncul tunas baru. Untuk anggrek yang benar-benar sehat akan dapat memunculkan tunas dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulan. Bagi pecinta anggrek yang sudah melihat contoh bunga anggrek silogin, pasti penasaran kan seperti apa bentuk pohonnya, bunganya, dan namanya. Bagi pecinta anggrek pasti sudah ada yang tahu dan sudah mengoleksi di rumahnya. Dan bagi yang belum tahu, jangan khawatir karena saat lagi saya akan membahas 7 anggrek silogin yang sudah saya koleksi. Dan untuk mengetahui lebih banyak jenis-jenis anggrek silogin, para pecinta anggrek dapat mencari referensi di media maya. Jadi tetap tonton video ini ya, karena ada info-info yang sayang untuk dilewatkan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai anggrek silogin pandurata atau anggrek hitam. Dapat kita lihat, saya menggunakan media arang bakar, akar kadaka, akar gambut, kayu kering, kulit kayu yang kering, dan sabut kelapa. Anggrek ini sudah dewasa dan sudah mengeluarkan tunas-tunas baru. Dapat dilihat, sudah muncul tunas baru yang usianya sudah remaja. Bentuk bulbnya agak bulat dan berisi, dan seperti ini contoh bunganya. Yang kedua, saya akan membahas mengenai anggrek silogin asperaata
Dapat dilihat bentuk babnya yang panjang dan besar, lebih besar dari anggrek Xylogyne pandurata. Anggrek ini sudah dewasa dan sudah memunculkan tunas baru yang saat ini masih remaja. Anggrek ini saya beri media akar gambut, arang, sabut kelapa, dan kayu kering. Dan seperti ini contoh bunganya. Yang ketiga, saya akan membahas anggrek Xylogyne Dayana. Dapat kita lihat bentuk babnya yang panjang dan berisi serta ramping. Anggrek ini sudah dewasa. Saya menggunakan media sabut kelapa, akar kadaka, akar gambut yang kering, dan batok kelapa. Dan seperti ini contoh bunganya. Yang keempat, saya akan membahas anggrek Xylogyne sanderiana. Dapat kita lihat bentuk babnya yang kecil dan bentuk daunnya yang panjang ke atas. Anggrek ini saya beri media arang bakar, kayu kering, akar kadaka, dan sabut kelapa. Dan saya beri juga kulit pisang sebagai pupuk alami. Dan seperti ini contoh bunganya. Dan yang kelima, saya akan membahas mengenai anggrek Xylogyne Forstermanni. Dapat kita lihat bulbnya yang agak panjang dan berisi. Anggrek ini sudah dewasa dan sudah mengeluarkan tunas baru yang usianya masih remaja. Anggrek ini saya beri media tanam, akar kering, kayu kering, sabut kelapa, dan arang bakar. Dan seperti ini contoh bunganya. Dan yang keenam, saya akan membahas mengenai anggrek Xylogyne trinervis. Dapat kita lihat bulbnya yang bulat dan kecil. Anggrek ini saya
beri media tanam berupa akar gambut yang kering, arang bakar, sabut kelapa, dan kayu kering. Anggrek ini sudah dewasa dan sudah mengeluarkan tunas-tunas baru. Anggrek ini beberapa kali saya split. Dan seperti ini contoh bunganya. Dan yang ketujuh, saya akan membahas anggrek Silogin Rosenis. Dapat kita lihat bentuk babnya yang panjang dan ramping. Anggrek ini sudah dewasa dan dapat kita lihat ada spike bunganya. Dari ketujuh anggrek Silogin yang saya miliki, hanya anggrek ini saja yang sudah mengeluarkan spike. Anggrek ini saya tanam di sabut kelapa yang saya isi arang bakar, sabut kelapa yang halus, dan akar gambut yang kering, dan saya gantung di pohon. Karena anggrek ini kalau berbunga, bunganya akan menjuntai ke bawah, dan seperti ini contoh bunganya. Dan cukup sekian video saya kali ini. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah-salah kata. Dan jangan lupa klik like, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.